Pada pelajaran ini kita masuk kepada topik mengenai pertobatan dan pengampunan. Ketika kita menyadari bahwa kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita diingatkan bahwa kita memiliki kabar baik Injil keselamatan, yaitu Yesus yang telah mati untuk menebus kita. Kadang-kadang sama seperti ketika menghadapi masalah. Kalau ada secara psikologis kan ada 5 steps dari grief ataupun kedukaan kan. Tahap pertama itu selalu penyangkalan. Dan sebenarnya pembenaran itu adalah sebuah denial juga. Karena kan denial terhadap apa? Denial terhadap apakah bukan saya yang salah? Apakah ini keadaan? Pokoknya semuanya itu adalah di luar saya, bukan saya. Karena kalau kita masih di tahap itu, berarti belum akan ada itu datang penyesalan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan kedua tahun 2026 ini kita membahas mengenai bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat dan juga meninggalkan kesaksian ataupun komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari Nancy. Amin, puji Tuhan atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat sistematis. Kiranya Tuhan Yesus semakin mencurahkan hikmat bagi para narasumber serta kami semua dalam mempersiapkan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Salam dari Jemaat Thousand Oaks, California, USA. Berikutnya dari Yatin Kukung, puji Tuhan, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Saya dapat memahami dengan lebih jelas dan boleh diskusikan kepada jemaat. Tuhan memberkati. Terakhir dari Mariati Simanungkalit, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik. Amin, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Kanova. Berikut dari akun Yes Indonesia, terima kasih Alkitab menerangkan Alkitab. Tuhan memberkati tim diskusi Sekolah Sabat. Kemudian dari Theos Mele, amin, tekun dalam doa merupakan kewajiban setiap orang karena doa merupakan nafas hidup umat Kristen. Salam dari Kota Kupang, NTT. Nah, terakhir sini dari Joni Dizim, Shalom, terima kasih HCI. Kami terus mendapatkan pemahaman yang baik dan dapat memahami message dengan mudah. God bless dari Kota Marudu, Sabah. Amin, puji Tuhan. Silahkan Olga. Dari Safer, halo Safer bilang, selalu merasa terberkati saat mengikuti diskusi Sekolah Sabat. Terima kasih banyak, dengan ini lebih menambah wawasan lebih luas dan banyak tahu. Karena kadang ada yang susah dimengerti, tetapi karena dengar diskusi di sini jadi mengerti. Kiranya selalu diberikan kesehatan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan diskusi Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kemudian dari Reinhard, terima kasih dengan mengikuti channel ini membuat saya mengerti dan memahami apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Salam dari Jemaat Pantuge Talaut. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan komentar dan kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sabat dapat bermanfaat, dapat membawa berkat, baik pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat. Dan tentunya karena stok buku Sekolah Sabat kita masih ada, walaupun kita sudah di pelajaran yang ke-10 ya, tapi karena masih ada stoknya, bagi teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini, silahkan hubungi saja nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui kolom komentar media sosial kami. Katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Dan
pada pelajaran ini kita masuk kepada topik mengenai pertobatan dan pengampunan. Ketika kita menyadari bahwa kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita diingatkan bahwa kita memiliki kabar baik Injil keselamatan, yaitu Yesus yang telah mati untuk menebus kita. Maka kita harus datang kepada Tuhan karena pengampunan merupakan janji atau karunia yang pasti ketika kita datang kepada Tuhan dan mau berbalik, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ke-10 dengan judul Pertobatan dan Pengampunan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Mari kita buka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Olga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan telah berikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bersama kami, memberikan pengertian dan terutama perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Olga. Nah, kita di sini belajar mengenai pertobatan dan pengampunan. Di Sabat Petang ada diceritakan mengenai cerita bagaimana anak lembu emas waktu bangsa Israel menunggu Musa naik ke Gunung Sinai dan sepertinya tidak turun-turun. Sampai mereka akhirnya memaksa Harun untuk membuatkan mereka Allah yang dapat mereka lihat dan secara fisik mereka sembah. Dan kita tahu ceritanya, kita bisa baca di dalam Keluaran 32-34. Salah satu cerita mengenai pertobatan dan pengampunan. Kalau bagi teman-teman di sini, ada cerita dalam Alkitab yang menarik atau yang berkesan mengenai pertobatan atau pengampunan? Harusnya sih semuanya menarik ya, tapi saya memilih yang agak ekstrim lah ya. Okay. Saya senang dengan cerita pertobatan Paulus. Ya, jadi dia seorang yang sangat bukan antusias ya, yang menggebu-gebu untuk mencari orang Kristen dan membunuh, tapi justru akhirnya dia bertobat dan menjadi seorang Kristen sejati. Dan dialah yang banyak mengembalakan orang-orang Kristen pada saat itu, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang ingin membunuh orang Kristen itu sendiri. Jadi pertobatan itu radikal sekali. Menarik. Olga? Aku
Daud kali. Karena Daud tuh dekat banget sama Tuhan. Tapi kejahatannya jahat banget. Itu yang aku paling suka di bawah dari pasal itu dibilang, dan Tuhan tidak suka akan perbuatan Daud. Maksudnya kayak di pelajaran kita yang sebelumnya, kalau yang berdosa itu orang yang atas, mungkin maksudnya Tumpul gitu ya. mungkin tumpul, tapi kalau nggak gitu kenal tajam banget. Tapi enggak, buat Tuhan tuh semua yang kenal dia, maupun yang nggak kenal dia, kalau berdosa tuh semuanya kena hukum yang sama gitu. Terus pada saat dikasih tahu juga dia langsung bertobat dan sadar gitu. Itu menurut aku indah sih. Nggak tahu Wilson? Kalau saya mungkin yang berkesan bapak yang anaknya kerasukan setan itu kan. Jadi kan awalnya dia tidak percaya, terus Yesus katakan ya segala sesuatu mungkin bagi yang percaya, lalu kemudian akhirnya dia bilang aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak menunjukkan suatu perubahan yang seolah drastis karena memang masih tidak percaya, tapi paling enggak pada dasarnya itulah sebenarnya pertobatan gitu kan ya. Masih tidak percaya tapi ingin untuk percaya. Wah, terima kasih. Kalau aku ingat sama yang hamba yang diampuni atau dihapuskan hutangnya, terus begitu keluar dia nagih utang sama temennya gitu ya, yang lebih sedikit daripada utangnya dia ke raja, dan akhirnya dia harus menanggung hutangnya karena dia tidak mau melepaskan hutang yang lebih kecil akan sesamanya. Jadi banyak ya sebenarnya cerita tentang pertobatan ataupun pengampunan di dalam Alkitab, dan kita akan melihat bagaimana hal ini merupakan satu esensi yang sangat penting di dalam bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Oke. Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Nah, ini ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik ya, karena relate dengan apa yang terjadi pada kita, di mana mungkin ada seorang dengan satu minggu atau satu pekan yang sibuk, lalu mungkin tidak sempat untuk menyiapkan hal-hal sebelum hari Sabat, dan ketika Sabat sudah mulai, mungkin masih ada tetap ibadah buka Sabat bersama dengan keluarga, tapi ketika Sabat pagi dia bangun, kalau di sini dikatakan dia tidak dapat menahan diri, tidak melihat kamar mandi yang kotor, lalu dia bersihkan, lalu anak laki-lakinya mengompol, jadi dia masukkan spray dan pakaian lain ke mesin cuci, ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya, lalu menyadari tidak ada hidangan penutup untuk makan siang, jadi dia cepat-cepat memasak, dan pada akhirnya dia sadar gitu bahwa itu adalah hari Sabat, hari yang paling ia cintai dari semua hari. Namun disinilah ia mengerjakan semua pekerjaan rumah ini dan membiarkan hal-hal ini mengalihkan perhatiannya dari makna sejati hari Sabat mendekat kepada Allah. Walaupun dalam pelajaran kita disebutkan ini, cerita ini bukanlah tentang apa yang boleh ataupun yang tidak boleh ya, tapi boleh berikan tanggapan atas cerita ini, Kanova. Simple ya. Aktivitas ibu ini nggak jelek sama sekali ya, bagus. Tapi saya bisa dapat pelajaran di sini, sebagus apapun aktivitas yang kita lakukan, yang kelihatannya oke-oke saja, tapi itu bisa jadi distraction. Itu bisa mengalihkan fokus kita dari makna Sabat yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita nggak sadar, oke, saya hanya lakukan ini, ya, tapi lihat, saya juga termasuk orang yang nggak senang lihat berantakan ya. Apalagi ngeliat satu piring aja saya bisa ribut diri, ini piring siapa? Bisa nggak langsung dicuci? Apalagi kalau hari Sabat kan pembantu kita liburin kan. Jadi satu piring tuh meter banget buat saya. Bisa nggak dicuci? Tapi terima kasih pelajaran ini, mungkin next time saya harus skip. Saya punya marah gitu ya. Satu piring oke lah, masih bisa dikerjakan nanti di tutup Sabat. Terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Ini tanggapan aja. Jangan sering kayak gitu juga ya? Oh enggak. Di malam minggu ada. Ada malam minggu ya? Iya, ada minggu-minggu. Iya. Tapi ini sama dengan hal seperti ini dengan pelayanan. Seringkali dalam
nama pelayanan, kita sibuk mempersiapkan pelayanannya dibanding komunikasinya sama Tuhan. Apapun itu, baik dalam berkhotbah kah, mau menyanyi kah, mau konser kah, latihan gitu. Jadi lupa esensinya ini adalah hubungannya gitu, tapi mempersiapkan hal-hal yang fisiknya atau apa ya gitu. Pendeta? Mungkin kadang-kadang ketika melihat cerita Maria dan Marta juga sebagai penutup daripada anekdot ini, kita juga perlu menyadari bahwa apakah artinya bahwa lebih baik kita duduk diam-diam aja. Yang penting kalau lagi dengerin firman Tuhan, ya udahlah duduk diam dengerin firman Tuhan. Karena ada satu interpretasi yang mengatakan bahwa sebenarnya saat itu bukanlah kejadian utamanya, bukanlah kayak peristiwa ataupun event utamanya. Yesus lagi datang ke Maria dan Marta, lalu kemudian yang satu sibuk-sibuk mempersiapkan acara, yang satu menikmati acara. Bukan begitu. Jadi misalnya kalau kita kan suka bikin kayak konferensi pemuda atau apa gitu kan, retreat apa kan. Jadi ini bukanlah sementara lagi retreatnya Maria dan Marta, yang satu sibuk-sibuk ngurusin retreat, terus yang satu di aula dengerin seminarnya gitu kan. Bukan begitu. Tapi ini setelahnya. Jadi setelah retreat selesai, habis itu ya mereka oke lah kita bermalam di mana gitu, atau kayak post eventnya gitu. Nah pas di post eventnya itulah baru ya udah, setelah lagi post eventnya udah kita nggak harus langsung sekarang kita mau bikin apa lagi, gimana kalau kita mau melayani Yesusnya lagi, nggak. First itu kan kalian sudah selesai. Nah sekarang pas yang private, nah pas yang di private ini udah nggak usah terlalu sibuk dengan beracara, tapi ya udah nikmati saja momen-momen atau saat-saat bersama Yesusnya. Kalau bagi saya ya memang ini kan satu interpretasi lah ya, tapi bagi saya satu interpretasi ini menarik. Kenapa? Karena ini lebih menggabungkan ataupun tidak menempatkan seolah-olah kalau lagi kerja itu nggak bagus, yang penting duduk di kaki Yesus aja gitu kan. Karena kalau kita hanya baca cerita ini tanpa ada konteksnya, seolah-olah ya udahlah kalau lagi misalkan acara retreat kan, ini kan mesti di sini wanita-wanita tiga-tiganya, udahlah jangan ada yang ngurusin potluck, jangan ada yang ngurusin anak-anak, jangan ada yang ngurusin pembagian kamar, semua harus diaula. Ya retreat gereja nggak jalan juga kan gitu. Jadi bukan seperti itu. Tapi setelah udah selesai dan kita misalkan udah mau pulang, atau bukan pulang lah, misalkan ada pembicara tamunya, kita lagi sama pembicara tamunya, ya udah nggak usah lagi mikir-mikir kita mau makan malamnya di mana ya, pesta perpisahannya di mana ya, upacara penutupnya di mana. Ya udahlah, sekarang itulah waktunya untuk ngobrol santai dan benar-benar menikmati waktu bersama. Kalau bagi saya sih mungkin seperti itu. Dan kalau dihubungkan dengan anekdotnya, mungkin kita juga melihat sebenarnya di satu sisi memang hari perhentian ataupun hari Sabat itu adalah sebenarnya kan utamanya bersama dengan Tuhan. Tapi pada saat yang lain kita juga menyadari bahwa itu sebenarnya adalah juga satu unwinding atau kayak melepaskan ketegangan, melepaskan kelelahan. Jadi memang pada saat itu ya gak harus terlalu pusing, ini baju udah disetrika atau belum, piring-piring udah atau belum gitu. Ya udah, pada saat itu ya kalau memang ada piringnya yang belum ini, udah ya memang itulah keadaannya gitu loh. Itulah keadaan 1 minggu ini, apalagi kalau ibu 3 anak gitu kan. Lalu kemudian kerja, nggak ada pembantu, mau bikin apa ya, itulah. Jangan juga ditambahkan dengan berarti hari Jumatnya kalian harus setengah mati supaya hari Sabatnya perfect. Nah itu kalau gitu bagi saya itu juga sesuatu yang tidak memberikan ketenangan ataupun kedamaian juga, karena akhirnya itu menjadi beban. Ya itu jadinya legalistik juga jadinya. Oke. Yang menariknya adalah aku agak penasaran nih, kenapa cerita ini dan Maria Marta ini ditempatkan di awal dari pelajaran tentang pertobatan dan pengampunan, Pendeta? Nah ini menarik juga. Kenapa ditempatkan ini? Memang karena penulis kan sementara sedang mencoba untuk memberikan bagaimana sih cara berpikir sebelum ada sebuah. Jadi maksudnya ada satu keadaan, dan biasanya satu keadaan punya satu cara berpikir ataupun cuma satu solusi. Dan ketika solusi itu ternyata mentok ataupun dibawakan atau naik banding ke Tuhan ataupun ke Yesus pada saat ini dengan sebuah pengharapan, ternyata berbeda. Dan ketika terjadi itu berbeda, apa yang bisa menjadi pelajaran pastoralnya, bagaimanakah perubahan paradigmanya, lalu kemudian apa yang bisa menjadi pemulihannya. Itu
yang terjadi bagi Marta di sini kan. Jadi dia punya suatu asumsi dan dia kira, ini kan makanya ini hubungannya dengan pertobatan. Dia kira yang dia lakukan itu benar. Sementara pertobatan itu artinya apa? Kalau pertobatan dalam bahasa aslinya kan metanoia, itu adalah gabungan dua kata, yaitu meta artinya sesudah ataupun setelah, lalu kemudian noia atau berpikir. Atau kalau kita bisa dengan kolokwialnya bahasa Inggrisnya second thoughts gitu. Jadi dia second thoughts. Tadinya saya berpikir mau begini, tapi setelah ada sebuah kejadian, jadi saya ada second thoughts-nya, pemikiran keduanya, itulah pertobatan. Jadi Martanya punya pemikiran, ternyata walaupun di dalam kisah itu belum ada konklusi dari kata-kata Martanya, paling nggak kita sebagai pembaca menyadari bahwa sebenarnya pikirannya apa harusnya dia berubah. Itu lebih baik untuk hadir dulu di Yesus. Dan pengampunan daripada Yesus adalah mengatakan bahwa ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah capek-capek. Bukan itulah yang kau harapkan. Sebenarnya kan itu. Jadi sebenarnya agak ironis juga antara anekdot dengan cerita ini. Kalau kita mau pasangkan sebenarnya agak perlu disampaikan dengan baik. Oke. Kita lanjut ya mengenai pertobatan, karena biasanya tuh step-stepnya kita misalnya sadar kita melakukan kesalahan, lalu biasanya kita ada penyesalan gitu kan, ada rasa menyesal. Tapi di pelajaran kita seringkali ketika kita ada rasa penyesalan itu ada second thoughts yang lain nih. Second thoughts bukan second thoughts yang untuk atau pemikiran kedua untuk bertobat, tapi malah pemikiran kedua untuk membenarkan diri. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan kita jadi akhirnya walaupun kita rasa kita melakukan kesalahan, kita ada rasa menyesal, tapi ujungnya tuh bukan pertobatan tapi membenarkan diri, Kanova? Nggak gampang untuk mengakui kesalahan ya, mengakui dosa itu nggak gampang. Kadang-kadang kita tahu kita salah tapi ada unsur kesombongan, harga diri. Ya, saya tahu ini salah tapi saya cari pembenaran, gengsi dong. Apalagi ya saya sebagai ibu ya yang dulu sering marahin anak, kadang-kadang saya pikir kebangetan nggak ya saya gitu ya. Tapi karena merasa saya kan ibu kamu gitu ya. Jadi anak punya pendapat itu kayaknya nggak ada artinya, saya yang benar. Padahal saya tahu dalam hati salah nih ya. Itu contoh yang paling simpel. Terus takut menerima konsekuensi itu juga salah satu menyebabkan kita untuk cari pembenaran, ya kan? Di Kejadian 3 ayat 12, 13 itu waktu Tuhan tanya kepada Adam bilang tuh si Hawa gitu kan. Hawa tanya tuh si ular. Jadi nggak terima konsekuensinya. Dia tahu dia salah tapi gimana ya untuk ngeles lah kalau ke bahasa sekarang ya. Dan pemahaman atau konsep yang salah tentang tabiat Allah itu juga sering menjadi pembenaran ya. Masa sih begini aja Tuhan gak ampuni gitu ya. Dosa gue kan cuma kecil, apa sih, biasalah itu. Banyak dewasa ini banyak hal-hal yang sebenarnya salah sudah jadi kebiasaan. Jadi kita udah gak nganggap seperti dosa lagi. Jadi kalau ada yang ribut, kok kamu gitu, alah begitu aja gitu ya. Cari pembenaran, karena this is gak masalah loh gitu ya. Tapi kita harus kembali ke dasarnya bahwa sesuatu yang melanggar hukum Allah apapun itu adalah dosa. Berkata-kata kasar juga yang kelihatannya ringan, ya itu melanggar dan itu saya percaya dosa. Jadi kita harus sensitif dengan dosa itu dan harus mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus supaya kita tahu ini benar apa salah, supaya nggak perlu lagi kita cari-cari alasan atau ngeles dari apa yang sudah kita lakukan. Gimana melatih diri kita supaya lebih peka gitu. Tadi kan kata Kanova kita harus lebih sensitif ya dengar bisikan Roh Kudus. Baca firman dan kalau ada suara harus diturutin. Karena Roh Kudus tuh bukan cuma ngasih tahu tentang hal yang tindakan gitu. Hal-hal yang simple kayak ini kayaknya udah mau hujan, bawa payung deh. Nggak ada lagi gitu. Untuk hal-hal yang simpel itu orang bilang mungkin itu hati nurani, tapi buat aku Roh Kudus juga berbicara lewat hati nurani kita gitu. Kita harus bisa bedain yang mana. Nah kalau kita nggak nurut, kita nggak bisa sih. Jadi kita harus lebih sering menurut, lebih keras bisikan itu ya. Betul. Ya. Pendeta Wilson. Kalau
kita melihat sebenarnya kadang-kadang sama seperti ketika menghadapi masalah. Kalau ada secara psikologis kan ada 5 steps dari grief ataupun kedukaan kan. Tahap pertama itu selalu penyangkalan, denial. Dan sebenarnya pembenaran itu adalah sebuah denial juga. Karena kan denial terhadap apa? Denial terhadap ya apakah bukan saya yang salah? Apakah ini keadaan? Pokoknya semuanya itu adalah di luar saya, bukan saya. Jadi denial of responsibility mungkin dalam ini kalau kita masuk konteks. Jadi ya pasti pembenaran, karena ini begini, karena itu begini, karena ini begini. Dan ini memang itu menjadi suatu respons yang sangat wajar. Karena kalau kita masih di tahap itu, berarti belum akan ada itu datang penyesalan ataupun repentance ataupun memang rasa berduka atas sebuah dosa atau kesalahan. Karena kita masih menganggap itu bukan salah kita. Gitu kan, dan itu adalah sesuatu yang memang bahkan kalau di dalam ini kan wajar. Setelah itu kan baru tahapnya baru setelah denial baru anger gitu kan, marah-marah, udah menyangkal terus malah nyalain orang, itu kan jadi itu. Lalu kemudian mirip juga ternyata ya, setelah itu baru bargaining, udahlah kalau itu jadi mau gimana ini. Abis itu baru kalau ternyata masih nggak bisa, baru depresi kan. Ternyata saya memang yang paling bersalah lah, saya yang apalah, nggak bisa bikin apa-apa lah, apa segala macam. Baru akhirnya acceptance. Dalam hal ini mungkin acceptance ini dalam kasus ini adalah memang penyesalan yang udah settle gitu loh. Memang memang ini sesuatu yang saya sudah mengalami dan melakukan. Saya mengakui saya melakukannya. Saya sudah bukan buang lah ya. Saya sudah bisa proses kemarahan saya terhadap lingkungan atau orang lain. Dan juga saya sudah bisa menerima, nggak mau bargaining lagi, mau tawar-menawar lagi sesuatu yang nggak mungkin ditarik ulang apa segala, di cancel, itu udah nggak mungkin. Dan saya setelah itu ya udah menyesal. Tapi misalnya mungkin kayak menyesal yang kayak sedih dulu, depresi dulu, baru setelah itu oke, sekarang kita bisa bikin apa gitu. Jadi memang ya itulah kalau secara psikologis tahapannya, paling tidak secara klasiknya ya. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Kita perlu melihat kepada diri kita sendiri juga ya, di mana kita bergumul dalam dosa-dosa kita, dan apakah kita sudah menyadari. Jadi jangan sampai kita kita sadar tapi kita ternyata masih denial gitu selama ini gitu kan. Kita harus belajar untuk menyadari dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan, karena seperti dalam Alkitab tadi, ayat hafalan kita, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Seperti yang kita telah pelajari, dosa merupakan penghalang terbesar hubungan kita dengan Tuhan. Namun seringkali kita memiliki, apakah itu dosa kesayangan, atau mungkin kalau kesayangan tuh rasanya kayak disayang-sayang gitu ya. Dosa kelemahan atau kebiasaan yang kita masih terus jatuh di dalamnya. Dan bagaimana ini dapat menghalangi pertumbuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengalahkan dosa-dosa yang sulit dikalahkan itu, Kanova? Dosa kesayangan itu tuh seperti rumput liar sebenarnya ya. Rumput liar itu kan gampang banget gitu bertambah banyak, nyebar ke kiri kanan. Dan itu nggak akan pernah mati kalau kita hanya potong atasnya. Oke, ini lagi cuman atas-atasnya daunnya, itu akan tumbuh lagi. Jadi satu-satunya cara, karena di depan rumah saya sering tuh ada rumput liar nggak jelas bisa. Itu harus dicabut akarnya, kadang-kadang pun itu belum tuntas. Kalau saya dulu masih kecil, karena tinggalnya banyak kebun, kadang dibakar gitu untuk ganti sesuatu itu ya, udah dibakar biar mati duri-durinya. Setelah mati kan lumayan tambah subur ya, baru ditanemin tanaman yang lain. Jadi kalau kita masih sayang sama dosa-dosa kecil kesayangan itu, sooner later itu akan tambah besar, tambah banyak, dan itu jadi tabiat. Jadi satu-satunya cara cut off, dicabut, dibakar kalau perlu ya, baru kita tanam tumbuhan lain yang bagus, yang baik, yang menghasilkan, yang benar-benar totali menghentikan kita dari kebiasaan melakukan dosa kesayangan itu. Olga.
Aku ingat di Kemenangan Akhir, kita baru bisa bertobat kalau kita tahu itu dosa. Yola, kamu tahu aku kan? Aku ingat banget waktu itu aku berantakan anaknya. Sampai to a point, aku kehilangan sesuatu yang penting banget. Tapi aku lupa itu apa ya, surat kah apa kah, aku lupa. Aku sampai nangis, Tuhan. Maksudnya, berantakan itu nggak ada di 10 hukum loh. Gitu. Tapi ketidakteraturan kan, Iya. itu tuh dosa. Baru tuh aku benar-benar nangis, Tuhan, aku minta maaf, aku sadar ini dosa, gitu. Terus habis itu aku udah nggak seberantakan itu lagi. Jadi maksud aku, ya itulah, nggak semua hal tuh harus ditulis gitu. Kalau kita udah kenal sama Tuhan, kita bisa kenal dosanya tuh apa. Kalau kita masih tahu itu dosa, maksudnya jangan-jangan yang kita lakukan itu kita betul-betul nggak tahu itu dosa gitu, dan itu betul-betul butuh Tuhan untuk kasih tahu itu nggak bagus loh, atau bahkan Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang begitu sabar dan panjang sabar, Dia tunggu sampai kita betul-betul sadar dan kita dapat akibatnya, baru kita sadar, Tuhan ini dosa lagi, maaf, aku nggak mau begini gitu lagi. Gitu. Beneran. Mungkin salah satu yang menjadi penghalang adalah kalau kita melakukan disasosiasi yang harusnya dilakukan ya. Jadi ada sebuah kayak pemisahan, ada suatu penyangkalan bahwa ini bukan saya. Itu perlu. Tetapi masalahnya adalah mungkin seperti yang tadi Kanova bilang, kalau itu dilakukan sebelum ada acknowledgement bahwa itulah saya. Jadi harus dulu-dulu nggak bisa cuma saya tidak mau, saya bukan seperti itu. Tapi kalau itu terus yang dilakukan, tapi belum pernah mengatakan, oh ya saya ini sebenarnya itu, tapi saya tidak mau menjadi seperti itu, tapi langsung, saya tidak begitu. Misalnya kalau orang pemarah gitu biasanya kan, kenapa sih pemarah banget? Enggak, gue gak pemarah, kan ini begini-begini, aku betul kan kayak gitu. Jadi kan, ya dia mau mengatakan dia sebenarnya tidak mau jadi pemarah, kita tahu dia nggak mau, tapi dia tidak mau, atau orang itu atau saya belum mau mengakui bahwa saya adalah itu, tapi saya tidak mau menjadi itu. Langsung kepada pokoknya saya tidak itu. Nah, jadi kan suatu hal yang berbeda gitu kan. Dan kadang-kadang itulah yang membuat ya apapun itu dosa kesayangan atau dosa yang kita pelihara atau dosa yang tidak mau kita akui, itulah yang membuat jadi tidak bisa kita menangkan. Karena yang selalu dipangkas atau yang selalu coba untuk dibabat itu adalah simptomnya atau behaviornya. Tetapi identitinya belum. Gitu, itu masalahnya. Jadi mungkin itulah yang bisa menghalangi kenapa kadang-kadang itu menghalangi pertumbuhan dengan Tuhan. Jadi mungkin saat yang perlu dilakukan adalah memang perlu adanya kalau di dalam Roma 12 dikatakan adalah perlu adanya metamorfosa, ya, pembaruan oleh berubah, itu metamorfosa kan perubahan luar. Tetapi melalui apa? Melalui pembaruan budimu. Nah, itulah metanoia. Jadi dua-dua ini harus berjalan bersama. Jadi yang di dalam pikiran berubah supaya yang di luar itu juga bisa berubah. Mungkin seperti itu. Tadi pendeta kan sudah mengatakan bahwa penting untuk kita mengakui, oke, saya itu dan saya tidak mau menjadi itu. Setelah itu langkahnya apa nih pendeta? Karena kan yang namanya dosa kesayangan itu kan biasanya lebih sulit gitu ya daripada mungkin dosa-dosa yang lain yang ya sekali dua kali jatuh gitu. Ya memang makanya kalau kita tadi sambungkan dengan ayat itu ya dikatakan di dalam ayat satunya apa? Karena itu aku menantikan padamu saudara, berikanlah persembahan tubuhmu sebagai persembahan hidup dan ya mungkin itulah awalnya. Jadi memang orang itu kalau secara klise dikatakan harus mati diri. Cuma itu kuncinya kan ya. Bagaimana cara mati diri ya? Karena kita mau mengakui bahwa saya mau menyerahkan diri saya yang lama, yang seperti ini, yang saya akui seperti ini, tapi saya tidak mau tetap seperti ini. Makanya saya mau ya menyerahkan hidup saya sebagai persembahan hidup. Kenapa ya? Karena setelah itu ya saya mau hidup gitu loh. Enggak cuma mati habis itu udah enggak kayak seolah-olah hilang identitasnya, hilang keinginannya, hilang agensinya. Enggak, tetap harus hidup gitu loh. Tapi hidup yang seperti apa? Berarti kan itu awalnya. Lalu kemudian kalau secara praktikalnya apa ya tergantung kesalahannya ataupun dosanya apa ya. Kadang-kadang mungkin ya seperti yang kita bahas sebelumnya kita harus lari. Atau Alkitab juga mengatakan
Alkitab mengatakan ketika setan keluar dari seseorang, lalu kemudian dia mencari tempat-tempat kegiatan, karena dia kosong, berarti harus diisi dengan yang baru, gitu kan, harus diisi dengan sesuatu. Jadi kalau yang tadinya mungkin dosa kesayangannya adalah main HP, nggak bisa. Oke, saya akan berhenti main HP. Tapi kan terus apa? Saya akan isi. Ya, kalau kita tidak isi, akhirnya nggak main HP, tapi jadi nonton TV. Ya, sama aja gitu kan. Jadi harus diisi dengan sesuatu supaya bisa ada sesuatu yang mengalihkan lagi. Bukan mengalihkan lah, yang membuatnya menjadi lebih baik. Karena kalau enggak, itu hanya berganti jubah gitu ya, berganti rupanya aja. Padahal intinya sama aja gitu. Sama kayak gelas dengan air yang kotor dan terus diisi dengan air bersih, lama-lama air kotor itu keluar sendiri dan berganti gitu ya dengan air yang bersih gitu. Jadi itu mengingatkan saya ketika kita mau mengganti mungkin ya kebiasaan lama kita yang kita tahu nggak bagus, kita perlu satu kebiasaan baik yang kita perlu lakukan gitu untuk ya mungkin awalnya mengalihkan perhatian kita, tapi lama-lama membentuk satu kebiasaan yang baru. Ada satu lagi, jadi kalau soal kebiasaan ini saya pernah pelajari juga. Jadi kadang-kadang kebiasaan itu kan karena sesuatu yang kayak air mengalir dari tempat tinggi ke rendah, itu sesuatu yang the path of least resistance atau jalur yang paling tidak ada hambatannya, otomatis gitu. Jadi cara untuk mengubahnya adalah kasih hambatan. Hambatannya apa? Misalkan kalau suka main HP, hambatannya apa? Gampang. Jangan pernah ngecharge malam-malam. Kenapa? Supaya baterainya habis terus. Jadi kan susah kan tiap kali main HP kan, misalnya di luar kan orang misalnya suka menegur kita, kau kalau di luar lagi ngumpul, lagi di gereja, lagi mainnya HP mulu gitu kan. Ya udah malam-malam gak usah di-charge. Kenapa? Akhirnya pagi-pagi nggak ada baterai kan, terpaksa ya udah kita hemat lah, kalau nggak dapat apa gitu kan. Jadi nggak bisa ditonton terus. Jadi harus diganti sedikit kebiasaan yang bisa membuat jadi ada resistensinya. Mungkin itu salah satu yang praktikalnya. Oke. Terima kasih pendeta. Nah, pelajaran kita juga membahas mengenai pertobatan yang sejati. Kalau seperti itu, apakah ada ternyata pertobatan yang tidak sejati atau yang palsu gitu ya? Apa yang Alkitab katakan, Olga? Pertobatan yang tidak sejati itu, of course, yang nggak memberikan perubahan atau pembaruan pikiran. Terus buat aku juga, pengalaman pribadi aku waktu itu, aku suka banget rendang ya. Kayak aku tuh nggak bisa hidup tanpa rendang. Aku besar dengan rendang. Satu ketika di satu acara kebangunan rohani, dia memberitahukan tentang vegetarian, tapi dalam pemikiran yang berbeda. Dan saat itu aku bukan yang besoknya, aduh pengen banget lagi makan rendang tapi susah banget lagi, nggak ada. Pada saat pemikiran baru itu diterima, itu tuh gampang banget lagi bertobatnya gitu. Dan enggak berubah-berubah karena yang diubah tuh pikirannya. Udah mengerti, oh kayak gitu, ini bukan tentang Tuhan gak mau kamu makan yang enak-enak, bukannya Tuhan menghentikan kamu dari melakukan sesuatu atau menikmati sesuatu, enggak, ini pikiran yang baru gitu, ini a bigger things than that gitu. Jadi buat aku itu sih, pertobatan palsu itu pertama yang tidak memberikan pembaruan, kemudian yang hanya tentang simptomnya aja, mengkat tidak melakukan ini. Terus dia merasa, aduh aku kan udah gak makan, kamu juga gak boleh makan. Jadi kayak gitu, tentang perbuatan gitu, bukan tentang pikiran, tentang mengenal Tuhan gitu. Jadi pertobatan sejati itu adalah mengaku dengan jelas dosa saya apa gitu ya. Secara spesifik saya ingat kisah anak yang hilang ya. Pada waktu dia udah sampai gate mau masuk rumahnya, bapaknya mau nyambut, bapak saya tidak layak, nggak apa-apa saya datang ke rumah, jadiin saya pembantu. Dia spesifik ngasih tahu dia datang nggak apa-apa, tapi bapaknya nggak peduli, langsung dipeluk, langsung dibikin pesta, langsung dicium. Jadi dia tahu dosanya apa dan dia akui itu ya. Dia benar-benar menyesal dengan apa yang dilakukan. Kemudian ada lagi yang pertobatan sejati adalah dosa yang sudah saya lakukan itu benar-benar saya tinggalkan dan itu menjadi kekejian. Tidak jarang loh saya ketemu orang yang
kelihatannya sudah berubah, bertobat, tapi setiap dia mau cerita, kasih kesaksian, selalu diceritakan dengan kayak senang juga, kayak bangga gitu ya. Kamu tahu nggak, dulu saya pemakai narkoba gitu, dan itu diulang-ulang. Saya suka mikir, ini disesali nggak sih sebenarnya ya. Jadi hati-hati dengan dosa itu kekejian ya. Kalau memang nggak usah kita ceritakan dosa itu, bagi saya lebih bagus. Kenapa? Karena sepertinya kita masih bangga juga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ya kita nggak membenjat orangnya, tapi itu sering kita dapetin. Nah, kemudian dosa yang pertobatan yang palsu tadi ya, pertobatan palsu itu biasanya orang hanya menyesali konsekuensinya ya. Dia nggak tahu sebenarnya, ya contoh yang paling gampang Yudas lah. Waktu dia menjual Yesus itu dia nggak nyangka akan seperti itu jadinya. Jadi waktu dia buang uangnya itu dia cuma kaget. Kok Yesus nggak ngelawan ya? Dia ngarepkan kan itu, dia tahu itu Tuhan Mesias, pasti dia bisa lakukan yang luar biasa, tapi nggak dilakukan Yesus. Di situ dia nyesal bukan karena dia setelah mengenai Yesus, tapi di luar rencananya gitu ya. Dia pikir Yesus akan selamat, dia bisa bertemu lagi. Mungkin saya nggak tahu di mana cara berpikirnya, tapi dia menyesal karena tidak sesuai dengan yang di dalam pikirannya. Itu dosa yang pertobatan yang palsu mungkin ya menurut saya, dan penyesalan karena ketahuan. Ya, suami istri ya, suami selingkuh, kemudian kedapatan jadi minta maafnya karena kedapatan selingkuh. Kenapa nggak benar-benar tinggalin sebelum ketahuan dan dia bertobat ya? Itu contoh-contoh yang bisa dikatakan pertobatan palsu, atau kata maaf tapi nggak berubah juga, itu sering banget ya. Maaf ya mam, ya besoknya gitu lagi ya. Jadi saya setuju itu pertobatan ada yang sungguh-sungguh dan ada yang bisa dikatakan pertobatan palsu ya. Jadi kita hanya takut karena akibatnya. Kita nggak menyesali dosanya, tapi aduh kenapa saya ketahuan, saya korupsi ketahuan. Jadi malu kan, jadi dia menyesal karena malu masuk ke dunia entertainment. Bukan karena malu di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah salah, saya minta ampun. Jadi belajar dari Raja Daud ya, saya suka dosanya banyak banget, cukup serius, tapi dia tuh sampai untuk anak pertama aja, hasil selingkuhannya aja dia sampai tidak makan ya waktu anaknya sakit itu ya. Benar-benar penyesalannya itu dari hati. Pendeta. Jadi memang kalau di Alkitab itu ada beberapa kata untuk bertobat. Yang paling terkenal adalah metanoia, gitu kan. Lalu ada kata satu lagi metamelomai. Itulah Yudas. Metamelomai itu adalah perasaan yang berubah. Jadi bukan pemikirannya, tapi perasaan yang menyesal. Jadi kayak remorse gitu lah. Ya memang kayak merasa sedih, merasa menyesal, tapi bukan pikiran yang diubahkan. Lalu kemudian pertobatan itu ada juga, saya lupa katanya apa ya, kalau nggak salah epistrevo gitu. Artinya metanoia iya, tapi kadang-kadang selalu bertobat dan berbalik. Nah ini berbalik inilah epistrevo. Jadi kita bukan hanya pikirannya saja yang berbalik atau berpikir ulang atau berpikir kembali, tetapi juga arah. Ini kalau epistrevo itu lebih kepada beneran secara fisikal itu ada perubahan. Makanya Alkitab mengatakan bertobat dan berbaliklah dari jalanmu. Nah, itu seperti itu. Terus kalau ditanya, jadi pertobatan seperti apa? Kalau bagi saya ini mungkin kita harus ya hati-hati juga mendengarnya, agak kritis juga. Tapi kalau bagi saya di dalam hal pertobatan, fake it till you make it itu sebenarnya ada sesuatu yang benar, bukan salah, benar loh. Fake it till you make it. Jadi maksudnya artinya seseorang yang fake it, tapi kan ujungnya make it juga kan. Akhirnya walaupun di pura-pura, walaupun kayak ini, tapi kan artinya apa? Dia selalu melakukannya. Jadi kalau dibilang tadi kan kalau bilang ya sorry mom, sebenarnya kadang-kadang mungkin kita terlalu cepat untuk mengatakan ini orang ini nggak bertobat, tapi kan faktanya adalah bahwa dia selalu minta maaf. Apakah dia tulus atau tidak itu mungkin proses berikutnya lah ya, pemikiran berikutnya. Tapi paling tidak setiap dia lakukan dia tahu itu salah dan dia paling tidak mengatakan dia mau berubah. Nah, itu sebenarnya ada sesuatu yang bagi saya itu sesuatu yang baik. Nah, tadi juga disinggung soal anak bungsu. Ini juga bisa menjadi suatu pertobatan yang palsu. Walaupun seolah kelihatannya bagus, gitu kan? Kalau kita perhatikan anak bungsu ini ketika dia masih jauh di luar sana, dia berpikir, oh, aku akan kembali ke rumah bapakku. Aku menyesal, aku telah berbuat bersalah kepada bapak. Lalu kemudian dia bilang, jadikanlah aku sebagai hamba, gitu kan? Tapi ketika dia sampai kepada bapaknya, yang terucapkan hanya setengah yang pertama. Setengah yang berikutnya tidak. Iya kan, langsung di stop sama bapaknya karena dia tahu bahwa kalau itu diucapkan itu adalah pertobatan yang palsu. Gitu kan? Aku telah bersalah kepada Bapa, itu betul. Tapi kalau dia lanjutkan jadikanlah aku sebagai hamba, itu pertobatan yang palsu.
Jadi apa misalnya kita dengan Tuhan gitu kan? Tuhan tidak mau kita itu selalu berada di dalam apa ya, kayak saya salah, ini apa kayaknya selalu dalam ketakutan, saya bukan lagi anak apa segala. Tapi kalau kita bertobatnya lalu seperti itu, misalnya kalau contoh yang dipakai Paulus lah. Ya Paulus tidak begini ya, tapi seandainya kan dia begitu menyadari bahwa dia dulu itu adalah seorang yang sangat melawan Tuhan. Tapi setelah bertobat dia kayaknya jadi selalu selalu merasa kurang, merasa takut, merasa ada sesuatu hal yang saya harus make up for it gitu loh, kayak saya harus meredeem diri saya sendiri. Itu justru pertobatan yang salah. Makanya di dalam kisah itu sama bapaknya langsung di stop. Kamu sudah mau salah, ya sudah, kamu tetap anak. Jangan kamu setelah itu ya salah terus berlaku sebagai seorang hamba. Mungkin seperti itu. Oke, dan itu membuka pikiran kita juga, karena banyak banget orang yang ngerasa saya salah. Pengampunan Tuhan itu nggak terbatas, tapi kita yang membatasi pengampunan Tuhan gitu. Aduh, kayaknya ini udah terlalu jauh deh untuk Tuhan mengampuni gitu. Jadinya nggak mau datang lagi kepada Tuhan. Padahal harusnya kita datang aja gitu. Dengan apa adanya kita mengakui dan meminta Tuhan memberikan kita kuasa untuk dapat berbalik, untuk memiliki pikiran yang baru dan berbalik dari segala kejahatan Ya, kita. tapi kalau kita tambahkan lagi, sampai tahap itu betul. Kadang-kadang kita merasa tidak layak. Oke. Tapi bahkan setelah Tuhan memberikan pengampunan, kitanya nggak mau terima. Jadi bukan pas takut datangnya, bahkan setelah datangnya, ini makanya poin soal anak buahnya itu setelah datangnya kita masih di dalam condemnation itu sebenarnya berarti dia salah. Nggak percaya Tuhan telah mengampuni gitu loh. Ya mungkin saya diterima lagi masuk, tapi sekarang kastanya dianggap lebih rendah, nggak dianggap lagi sebagai anak full. Itu yang sebenarnya adalah bahaya laten juga, yang kadang-kadang kita anggap dia benar-benar sebegitunya bertobat, bagus sekali dia bertobat. Itu salah justru kalau seperti itu. Coba untuk make it up, makanya mau kerja. Udah nggak? Oke. Terima kasih untuk penjelasannya dan tambahannya teman-teman. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Dalam pelajaran hari Rabu mengenai anugerah yang cukup, kita disadarkan bahwa pengampunan Tuhan selalu tersedia. Bagian kita adalah percaya ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan bersedia untuk menerima kita dan mengampuni kita. Tapi ada satu ayat di dalam pelajaran kita ini yang agak mungkin membingungkan gitu ya. Di dalam Roma 5 ayat 20 dan 21. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya itu kalau di situ kita masih bisa mencerna dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah. Supaya sama seperti dosa telah berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Boleh Pendeta Wilson berikan penjelasan untuk ayat ini? Jadi mungkin kalau kita baca dari ayat ini, soal dikatakan bahwa kalau ada kesalahan, ya udah kasihlah hukum Taurat di atas itu. Kenapa? Supaya kalau ada hukum Taurat, artinya bisa dilihat dengan jelas bahwa kesalahan itu salah, maka ketika itu diampuni, semakin besarlah kasih karunia terlihat. Jadi seolah-olah bagus kalau ada kesalahan. Karena dengan adanya kesalahan, kita bawa hukum, jadi kan istilahnya ya bukan menjebak gitu lah ya. Jadi seolah-olah ya bikin aja kesalahan. Kayak ini kan kalau di Jakarta lah, jalan overpass, flyover Casablanca. Itu kan polisi jaganya di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang kan. Jadi bersalah dulu, ditangkap dulu, baru damai dulu gitu kan. Itu jadi seolah-olah Alkitab ini mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi yang benar adalah pemahamannya bahwa ketika memang ada kesalahan, memang harus dibuat jelas dulu bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. Gitu kan. Jadi bukannya seolah-olah kita ya udahlah cincai aja lah, kasih karunia aja lah, enggak. Justru memang harus ditunjukkan dulu bahwa memang itu adalah kesalahan. Apa yang bisa menunjukkan kesalahan itu adalah kesalahan dengan benar? Adalah hukum Taurat itu. Jadi bukannya kita senang dengan udahlah makin banyaklah kesalahan, supaya makin banyak kesalahan, makin banyak kasih karunia, bukan. Tapi ketika kesalahan itu ada, jangan di-bypass proses pengadilan, proses gelar perkara ini.
supaya udahlah kita ampuni aja. Enggak, jadi orang jadi bingung yang diampuni itu apa harga dari pengampunan itu. Akhirnya yang terjadi adalah udahlah kita anggap itu tidak bukan hal yang besar. Gitu kan. Jadi kalau dibilang kenapa Allah tidak ampuni saja? Kenapa harus ada pengorbanan? Kenapa Yesus datang apa segala? Artinya kalau kita mengatakan kenapa nggak begitu aja, kita menganggap dosa itu adalah sesuatu hal yang kecil, sesuatu yang ya udahlah tinggal disapu ke kolong-kolong aja lah, hilang dari mata, hilang dari pandangan, lupa. Nggak begitu. Makanya dikatakan ketika jadi hukum Taurat itu ditambahkan supaya apa? Supaya kesalahan orang berdosa itu semakin jelas kelihatan, sehingga apa? Pada saat pengampunan diberikan, terlihatlah apa harga ataupun akibat daripada dosa dan seberapa besar kasih karunia itu. Mungkin itu intinya di situ. Amin. Terima kasih penjelasannya pendeta. Nah, kita masuk di satu cerita perumpamaan yang menurut saya sangat menarik gitu di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sini katakan hal kerajaan surga. Seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, sudah banyak undangan yang disebar, dan sudah siap semua pesta itu. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, ada yang bahkan ada yang menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu sesudah itu undangannya itu diganti gitu. Jadi undangan yang tadinya sudah diberikan diganti kepada orang-orang lain, dan orang-orang itu datang. Perjamuan kawin telah tersedia, orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Pergilah ke persimpangan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai, lalu dijumpainya di jalan orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah perjamuan kawin itu dengan tamu. Menariknya, ada ditemukan satu tamu yang tidak berpakaian pesta. Lalu dikatakan di sini, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apa sih maksud dari perumpamaan ini, Kak Nova? Kebetulan saya pernah belajar beberapa tahun yang lalu, Indonesia ada pendeta, mungkin apakah ini masuk dalam kayak ada unsur nubuatan di dalam. Jadi yang mengundang ini raja. Ya, raja itu merepresentasikan Allah Bapa di surga. Dia sedang mengadakan pesta untuk keselamatan. Dan tadinya dia undang orang-orang yang tertentu yang dia undang. Dan itu melambangkan dia waktu itu bangsa pilihan saat itu adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi yang dipilih Tuhan untuk. Tapi kita tahu ceritanya akhirnya mereka pun jadi gagal gitu ya. Gagal menjadi tamu undangan untuk keselamatan. Makanya dalam cerita itu dia mulai panggil orang-orang lain, jadi Gentiles, orang-orang lain di luar bangsa Yahudi untuk menerima keselamatan, ya. Dan banyak mereka yang respon. Mereka datang. Nah, saya waktu lihat ini, kenapa dia bisa nggak pakai baju pesta ya? Rupanya, correct me if I'm wrong. Jadi ada kebiasaan di sana kalau seorang raja yang ngundang, itu udah disiapkan jubah untuk masuk supaya layak di depan atau di dalam undangan raja. Tapi kenapa ada satu orang setelah pakai ini apa ya? Mungkin dia nggak mau pakai, ya dia merasa oke lah saya datang seperti ini. Makanya raja kaget, kok kamu bisa nggak pakai baju undangan? Karena apa? Menurut tulisan yang saya baca itu sudah disiapkan kalau raja yang undang. Jadi ada kemungkinan orang ini menolak memakai baju pesta itu. Makanya setelah kedapatan di dalam pesta tidak memakai baju pesta, yang sebenarnya ini melambangkan apa? Kebenaran Kristus, ya. Ini kan cerita perumpamaan. Jadi raja adalah Bapa, dia mengundang orang-orang yang harusnya diundang tapi menolak. Dia panggil orang lain semua datang, tapi ada yang datang hanya tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi apa pelajaran buat saya pribadi ya. Jadi tidak hanya cukup datang kepada Yesus, tapi kita harus memakai kebenaran Yesus. Banyak orang lain I'm Christian gitu ya datang, tapi ngelihat tabiat Kristennya pun nggak ada gitu ya. Jadi hanya nama. Nah,
kita sering mau datang kepada Tuhan. Kita menerima undangannya. Tetapi kita tidak mau menggunakan kebenaran Kristus. Kita mau pakai baju sendiri. Menurut saya ini cukup bagus. Menurut saya ini cukup layak untuk datang ke pesta. Tetapi Allah Bapa yang melihat sangat tidak layak. Yang layak hanya yang memakai baju pesta. Yang layak orang yang mau diselamatkan hanyalah orang yang mau memakai kebenaran Kristus. Bukan kebenaran kita dan bukan kebenaran orang-orang yang kita rasa bagus, percaya. Jadi ini sebenarnya menarik ya, bahwa gambar ini bagaimana proses daripada Allah Bapa mau menyelamatkan umatnya hanya melalui dengan kebenaran Kristus. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari perumpamaan ini. Kalau secara praktikalnya memakai jubah kebenaran Kristus itu seperti apa sih bagi kita orang Kristen? Kan dibilang kalau semakin sering kita by beholding we become change. Jadi dengan memandang Kristus saja, bukan cuman memakai namanya sebagai title saya Kristen, tapi setiap saat tuh berpikir, melihat Yesus. Kalau kayak gini, Yesus gimana ya? Kalau aku ambil ini, Yesus seneng gak ya? Orang ini nyebelin banget lagi. Kalau Yesus ketemu orang kayak gini, Yesus bakal gimana ya? Itu menurut aku cara praktek untuk memiliki jubah kebenaran Kristus. Jadi Kristus ada di dalam pikirannya dan mengubahkan hidupnya. Jadi bukan, aduh aku nggak mau marah lagi sama dia. Nggak usah mikirin perbuatannya, pikirin Kristus aja, perbuatan itu akan ngikutin. Pendeta? Iya, kalau dibilang apa artinya memakai jubah kebenaran Yesus, artinya kita tidak lagi bergantung kepada kebenaran kita sendiri, gitu kan? Kadang-kadang apakah artinya kita tidak perlu berbenah? Itu mungkin terpisah lah ya. Mungkin berbenah tetap harus, tapi pada saat itu kalau kita masukkan ke dalam sambungan ke para perumpamaan itu tadi, adalah mereka nggak bisa bikin apa-apa. Pada saat itu kan, ya mereka kan memang orang dari jalanan yang tiba-tiba ayo maju kan, bukan undangan yang udah lama, undangan yang memang punya punya waktu, punya tenaga, punya uang untuk bikin baju kan, mereka kan tidak gitu kan. Jadi pada saat itu ya memang yang mereka bisa andalkan adalah ya jubah yang dikasih. Karena apa? Memang raja ini mengundang tiba-tiba gitu kan. Dan sama juga seperti kita, di satu sisi mengenakan jubah kebenaran Kristus adalah kita mengakui bahwa kita tidak layak, tidak bisa. Jadi yang melayakkan kita adalah bukan karena kita ini seseorang makanya diundang, tapi karena ya memang ya semua aja lah, siapa aja yang mau. Tapi kuncinya adalah siapa aja yang mau. Mereka mau apa? Bukti bahwa mereka mau adalah dengan mengenakan jubah itu. Ya mungkin setelah itu ya apakah nanti pulangnya mereka bersih-bersih lagi atau apa ya mungkin itu terpisah lah ya. Tapi bagi kita sekarang praktikal penerapannya adalah seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita datang ya dengan apa ya? Saya belum siap ini itu, belum siap, belum bikin persembahan, belum kasih korban ini korban itu, belum bertobat yang seperti apa. Tapi ketika kita datang, oke, apa nih yang kita bawa? Ya adalah saya memang nggak layak, memang nggak bisa, adalah Tuhanlah yang punya kasih karunia karena Yesus sudah mati bagi saya, Yesuslah yang menutupi saya dengan kebenarannya. Ya dalam konteks itu kita mengenakan jubah Yesus. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya bagaimana kita tidak mengandalkan ya kebenaran kita sendiri, kita tidak merasa kita mampu untuk istilahnya mengalahkan dosa-dosa saya sendiri, tetapi kita selalu datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk mengubah pikiran kita, mengubah arah kehidupan kita dan bergantung hanya kepada Tuhan. Dari pelajaran kita mengenai pertobatan dan pengampunan, bagi teman-teman apa sih yang kesimpulan atau poin-poin pelajaran yang bisa dibagikan kepada pemirsa sekalian? Olga. Buat aku yang paling indah grace ya, kasih karunia yang cukup, apapun dosanya Tuhan dapat menerima asal jujur. Walaupun misalnya kayak yang pendeta Wilson bilang, orang itu nggak percaya banget waktu anaknya kerasukan, Tuhan ini aku,
help my unbelief gitu. Tapi aku mau percaya apapun itu kita harus jujur sama Tuhan, dan habis kita jujur sama Tuhan, Tuhan yang akan mampukan semuanya, bahkan mengubahkan kita. Kanova. Kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini adalah bahwa dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat jarak yang begitu jauh antara manusia dan penciptanya. Tapi dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Jadi Tuhan sendiri yang punya ide. Tuhan sendiri yang ambil inisiatif bagaimana supaya kita bisa mempunyai hubungan yang erat kembali, yaitu melalui Yesus Kristus. Tadi di pelajaran sebelumnya juga, Injil yang telah menjelma menjadi manusia, itulah Yesus, sumber keselamatan kita. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya kita menyambut keselamatan dan bisa menerima keselamatan, kita harus menerima Yesus sebagai pengantara. Nggak ada lagi usaha kita, nggak ada lagi kebaikan kita yang sanggup, yang baik, yang bisa menolong kita untuk selamat. Tidak ada sedikit pun. Ya, sebaik apapun kita ada, tidak layak kita. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus, diberikan jubah kebenarannya kepada kita, dibikinnya kita pakaian kita yang layak, pakaian pesta untuk menjelang kedatangan Tuhan. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya boleh menerima dengan sepenuhnya bahwa kita tidak layak, tetapi kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Jadi dosa berlimpah, tadi ada sempat disinggung dosa berlimpah, kasih karunia lebih melimpah. Kenapa? Saya percaya prinsip Tuhan, kasih karunia harus lebih besar daripada dosa. Jadi kalau dosa semakin banyak, Tuhan harus ada di atasnya. Oleh karena itu kasihnya diberikan berlimpah-limpah supaya tidak ada yang binasa. Saya senang menjadi seorang Kristen. Saya berterima kasih saya mempunyai Yesus. Saya yang tidak tahu, tidak sanggup untuk selamat, tapi Dia yang membuat saya bisa selamat. Ya, mungkin sebagai kesimpulan yang penutup, di dalam Roma 5 juga ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini menunjukkan bahwa pengampunan itu bukanlah setelah pertobatan. Tapi pengampunanlah yang tersedia begitu pertobatan itu ada. Jadi kayaknya memang harus bertobat dulu baru diampuni, tapi bukan karena kita bertobat makanya kita diampuni. Jadi pengampunan itu sudah available, tinggal dimintakan. Kan beda dengan pengampunannya belum ada, tapi kalau bertobat nih gua ampuni. Enggak begitu. Tapi lebih kepada kayak walaupun enggak disebut ya, Bapa dalam perumahan yang hilang itu, dia udah begitu siap menyambut. Tapi dia tidak akan datang menjemput. Tapi begitu dia pulang langsung disambut. Kayak seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Kanova dan juga Olga, kita sudah berdiskusi. Teman-teman, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau kebingungan-kebingungan di dalam pelajaran kita, baik secara pekan ini ataupun sepanjang triwulan kedua, yaitu mengenai bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Skosabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Leroy Pakpahan. Siap. Shalom Pendeta, terima Shalom. kasih sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Skosabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari saudari atau Ibu Lis Patipelohi. Pertanyaan saya mengenai meminta tanda. Apakah tanda itu untuk kita atau orang lain? Sorry ya, Sister Liz atau Ibu Liz ya. Saya belum terlalu jelas memahami pertanyaan ini sebenarnya. Karena apa? Karena kalau bicara tentang doa, tapi kok ujuk-ujuk ada tanda. Apakah ini bicara tentang karunia rohani seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Mujizat itu tanda untuk orang di luar sana, kan begitu. Tapi roh nubuat itu, kemampuan bernubuat itu atau karunia nubuatan itu adalah tanda. Tapi untuk orang di dalam, gitu ya. Tapi mudah-mudahan pemahaman saya tepat terhadap pergumulan dari Sister Liz sehingga menanyakan persoalan ini ya. Karena dalam Alkitab ini tanda memiliki beberapa fungsi ya. Ya ada tanda itu sering diberikan untuk menguatkan iman. Contohnya Gideon minta tanda bulu domba contohnya. Ada Hezekia atau Hizkia mendapatkan tanda bayangan matahari mundur. Musa juga
tongkatnya jadi Ular. ular ya. Jadi tanda itu diberikan meneguhkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Tetapi tanda itu bukan dasar dari iman. Jangan ya. Harus lihat dulu begitu ya. Itulah sebabnya Yesus berkata, angkatan yang jahat ini katanya. Coba Matius pasal 12 ayat 39 itu. Itu menarik sekali itu ya. Matius pasal 12 ayat yang ke 39. 39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, dan saudara-saudara ini penting kita pahami bahwa apakah Tuhan kasih tanda? Dengan pertanyaan orang Farisi itu ya. Generasi ini minta tanda kata Tuhan, tapi tidak akan dikasih tanda kecuali tanda Yunus. Itu Matius bilang. Markus bilang apa? Nggak dikasih tanda sama sekali. Lalu Yesus pergi gitu ya. Nah, dua-duanya sebenarnya ceritanya sama. Bahwa Tuhan tidak pernah kasih tanda. Karena tanda Yunus itu apa itu maksudnya? Yesus mati. Iya. Jadi setelah Yesus mati, ya apalagi gunanya? Nggak ada gunanya. Ya, kira-kira begitu. Jadi artinya kalau seorang terus menuntut tanda karena tidak mau percaya firman Tuhan, maka itu berbahaya. Jadi dasarkan pada iman lah. Jadi kalau pada tanda itu nggak baik ya. Tapi kalau dibilang misalnya apakah tanda itu untuk kita, untuk orang lain, seperti saya katakan tadi bahwa ini bisa bagi orang lain, bisa juga untuk kita. Karena orang percaya juga minta tanda dikasih, lalu dia dikuatkan, kan begitu. Iya. Lalu contohnya ada api turun di Gunung Karmel, cerita kita untuk Elia ya. Tapi itu tanda bukan hanya untuk Elia. Atau dibalikan untuk orang Israel saja. Tanda itu justru memberkati orang, termasuk Raja Ahab yang sudah dibutakan dengan berhala-berhala. Oh, dilihat kan begitu. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan tanda, tetapi hubungan dengan Tuhan. Banyak orang melihat mujizat tetapi tetap tidak bertobat. Sama seperti dalam pengalaman Yesus. Bolak-balik dibuat, tapi tetap saja mereka nggak percaya. Masih minta tanda. Bolak-balik kan begitu ya. Demikian. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Gamaliel Lengkong. Kenapa kita berdoa harus tutup mata padahal di Alkitab tidak dibilang kalau kita berdoa harus tutup mata? Semoga dapat dijawab. Iya, susah juga jawabnya itu. Ya. Tapi begini, kita bikin pembuktian terbalik. Iya. Emang Alkitab bilang bahwa berdoa terus buka mata? Enggak juga ya Pendeta? Enggak juga Iya. ya. Tapi begini ya, ini pertanyaan sangat baik ya dan sangat menantang ya. Jadi kita belajar banyak ya karena ada pertanyaan-pertanyaannya. Tapi ya tentu saja kalaupun ini tidak menyentuh pertanyaan ini, tapi kita mau coba sampaikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya. Memang benar bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan secara khusus kalau berdoa harus tutup mata ya. Tapi ada cerita ini. Ya, tapi ceritanya mungkin nggak cukup kita bacakan ya. Tapi Lukas 18 ayat 13 saja langsung. Oke. Terjemahan Indonesia, terjemahan baru bilang bagaimana ini? Lukas 18 ayat yang 13. ayat Perumpamaan. 13. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Oke, saya tertarik dengan ini terjemahan, ia tidak berani menengadah ke langit. Nah, kalau disebut menengadah ke langit, itu kira-kira objeknya mana? Muka kan? Menengadah, kan mukanya ya kan begitu. Tapi perhatikan, tahu nggak ini diterjemahkan dari kalimat Greka ini. Itelentus oftalmus epare iston uranon. Jadi itu oftalmos itu mata. Jadi kalau diterjemahkan secara literal ini seharusnya disebut begini ya. Dia tidak berani mengangkat matanya. Pemandangannya ke langit, ke surga. Kira-kira lagi ngapain dia? Tutup mata. Dia berdoa tuh gini kan. Karena nggak berani ke situ. Dia tutup mata ya atau bagaimana lah ya. Tapi tidak disatakan bahwa kau harus berdoa seperti itu. Di akhir dari perumpamaan kan Yesus tidak berkatakan begitu ya. Iya. Jadi dalam Alkitab ini ada banyak posisi doa ya. Ada yang berlutut, berdiri, duduk, tersungkur bahkan sambil berjalan. Demikian juga dengan mata. Ada yang menengadah ke langit. Ada yang menangis. Kalau menangis kira-kira apa itu? Mana lebih jelas memandang kalau lagi menangis dengan lagi tidak menangis? Kan lebih jelas kalau nggak menangis kan begitu. Ada yang tersungkur mukanya menghadap ke tanah begitu ya. Tapi intinya semuanya itu postur adalah untuk membuat doa kita itu nyampe kepada Tuhan kan begitu. Kita mau didengar oleh Tuhan. Intinya kan begitu. Lalu
kenapa kemudian ada orang yang tutup mata? Nah begini, kalau pengalaman pribadi saya, karena saya kan orang yang gampang distract ya. Baru-baru ini ada seorang memfoto saya pada waktu saya berdoa. Ini lagi doa banyak ini difoto berdoa. Lalu saya katakan sama dia, kamu berarti nggak berdoa katanya? Oh berdoa sambil memfoto katanya. Iya, tapi konsentrasimu sudah nggak gimana kan begitu ya. Nah itu problemnya ya, terlalu banyak distraction. Nah itulah sebabnya kalau mau buka mata ya silahkan saja. Cuman jangan sampai jadi batu sandungan nanti ujungnya kan. Iya. Karena ada begini, suatu kali ada cerita ya. Jadi buka mata lah ini orang kan, dia mau lihat gitu ya. Yang dilihatnya itu juga lagi buka mata. Coba, itu kan gak enak kan? Iya. Kecuali kita mungkin kebiliki seperti yang saya katakan. Kalau engkau mau menyampaikan sesuatu yang tersembunyi, kepada Tuhanmu yang tersembunyi, masuklah ke bilik. Iya. Lalu berdoa di sana. Mau buka mata pun silahkan kan. Karena apa? Tidak akan ada gangguan. Kan begitu. Itu problemnya. Nah, jadi ada prinsip ya. Jadi kita menutup mata itu supaya tidak terganggu, tidak lebih konsentrasi, lebih menghormati Tuhan, dan lebih mudah merenung dengan tutup mata. Tapi jika sekiranya ini tidak cocok ya, tidak cocok bagi seseorang, ya termasuk Gamaliel ya, Gamaliel ya buka aja mata. Tapi pastikan jangan sampai ada orang lihat kita buka mata sehingga pada akhirnya jatuh tersungkur ya. Yang Tuhan lihat itu bukan mata kita tapi hati kita. Tapi ini satu paradoks yang aneh ya, yang lucu lah saya katakan. Kita tutup mata kita ketika kita berdoa agar Tuhan membuka mata bagi kita kan, supaya Dia perhatikan kita. Tapi bukan dalam arti kita tidak mau perhatikan Tuhan, bukan. Tapi kita lagi konsentrasi ya. Jadi kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Saya mungkin ngerasa iya juga ya kalau kita buka mata banyak distraksi ya Pendeta ya. Jadinya kita makin nggak fokus. Kalau tutup mata, walaupun di saat-saat tertentu mungkin bisa jadi ngantuk gitu ya Pendeta ya. Nah itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana cara komunikasi kita dengan Tuhan. Nah terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Semoga dapat menjawab ya. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita setelah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pelajaran mengenai pertobatan dan pengampunan ini boleh kami dapat lalui, biar itu boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa Engkau lah Allah yang rindu untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan biar itu juga boleh dapat menguatkan, memberkati para pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Dalam juru harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Kanova, terima kasih Olga. Kita sudah berdiskusi bersama dan kiranya melalui pelajaran ini kita diingatkan kembali untuk selalu datang kepada Tuhan karena pengampunan selalu tersedia bagi kita yang datang mengaku dosa kita. Tuhan adalah setia dan adil, mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.